Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Agus. Hari ini saya akan membahas sebuah video yang cukup viral akhir-akhir ini. Ada seorang Bapak Pendeta yang bernama Henry Tan. Dia mengatakan diketemui oleh arwah yang bernama Pariaji dan arwah tersebut meminta tolong kepada beliau untuk dipindahkan dari alam maut. Sebelum kita masuk, saya menghimbau Bapak Ibu semua untuk like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Nah, saya akan coba tampilkan videonya. Ini Bapak Henry Salam Tan. sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya. Bertemu arwah Pariaji. Nah, Bapak Henry Tan mengatakan bertemu arwah Pariaji. Bahkan di dalam videonya, di akhir video, di menit 6 Kristus Yesus 6:25 pernah ada. Clear ya. Itu kesaksian dari saya. Saya tidak tahu siapa Pariaji ya. Cuman dia ngomong gitu Pariaji. Mungkin di Indonesia ini banyak kali yang namanya Pariaji gitu. Ya. Bapak Ibu, perlu diperhatikan, di dalam menit 6:25, Bapak Henry Tan mengatakan dia tidak pernah mengatakan bahwa arwah Pariaji yang dimaksud ini adalah Bapak almarhum Pendeta Yesaya Pariaji. Justru yang mengatakan ini adalah arwah Pendeta Yesaya Pariaji itu adalah para komentator-komentator lain yang ada di YouTube. Ini sangat berbahaya loh Bapak Ibu semua. Mereka dengan sepihak mengatakan bahwa itu mengarah kepada Bapak Yesaya Pariaji. Padahal Bapak Henry Tan sendiri itu tidak pernah mengatakan. Dia hanya mengatakan bertemu dengan arwah Pariaji. Jadi buat teman-teman yang lain, buat Bapak pendeta-pendeta yang lain, stoplah untuk mengarahkan, untuk membenturkan Bapak Henry Tan ini dengan jemaat gereja almarhum Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Karena di dalam video ini jelas mengatakan tidak mengacu kepada satu orang. Bapak Henry Tan ini mengatakan dia tidak tahu Pariaji yang mana. Karena di Indonesia ini katanya banyak yang bernama Pariaji. Itu hal terutama yang paling penting yang mau saya sampaikan di dalam video ini. Kemudian saya akan sedikit menanggapi tentang beliau yang mengatakan hal yang terpenting juga ini Bapak Ibu. Panasan ya, belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong saya dipindah gitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi Pak. Tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara lalu. Nah, Bapak Henry Tan sendiri itu tidak yakin ini mimpi atau di dalam roh. Pertanyaan saya simpel Bapak Ibu. Ketika ada orang datang kemudian memberikan kesaksian, misalnya di dalam pengadilan ataupun ada orang bercerita kepada Bapak Ibu semua, kemudian orang itu berkata, aku lihat loh ada orang yang menipu kamu. Aku lihat loh ada orang yang mencuri motormu misalnya kayak gitu. Kamu yakin? Enggak, aku enggak yakin. Aku lupa itu di mimpiku atau di alam roh. Nah, Bapak Ibu semua, kalau sampai Bapak Ibu percaya dengan orang itu dan bahkan sampai menyebarluaskan berita itu, yang jadi pertanyaannya adalah yang kurang pintar siapa Bapak Ibu semua? Jadi kalau jadilah orang Kristen yang sedikit kritis, jangan terlalu reaktif Bapak Ibu. Karena si penyampai berita pun tidak yakin apa yang dia sampaikan. Kalau dia tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan, mosok sih kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang berpendidikan menceritakan, menyebarluaskan berita yang belum tentu benar. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Kemudian saya akan mencoba mengkaji secara teologis dari maksud
Bapak Hendritan ini. Bapak Hendritan ini sedang menyamakan dirinya dengan Bapak Abraham. Dari mana kita tahu? Di dalam video seterusnya kalau Bapak Ibu lihat, dia sedang mengatakan bahwa ada arwah Pariyaji yang meminta tolong kepadanya untuk dibebaskan dari alam maut. Nah, di dalam cerita Lukas 16 tersebut, ada orang kaya dan ada Lazarus. Dan yang orang kaya itu, dia berseru kepada Bapak Abraham, berilah aku belas kasihan, suruh rasul mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, sebab aku sangat menderita di dalam nyala api ini. Jadi begini berpikirnya Bapak Ibu. Arwah Pariyaji meminta bantuan kepada si Hendritan. Kemudian di dalam cerita Lukas 16, Bapak ini sedang mengarahkan ke dalam cerita Lukas 16, arwah orang kaya ini minta tolong kepada Bapak Abraham. Jadi secara tidak langsung, Bapak Pendeta Hendritan ini menyamakan dirinya dengan Bapak Abraham. Menyamakan dirinya dengan Bapak segala bangsa. Menyamakan dirinya dengan pahlawan iman. Pertanyaan saya, apakah bisa dibandingkan seorang yang ada di hidup di zaman sekarang itu setara dengan Bapak Abraham? Itu pertanyaannya. Silakan jawab di kolom komen. Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan Bapak Hendritan ini setara dengan Bapak Abraham, ya balik ke pilihan kita masing-masing. Kemudian, yang terakhir yang mau saya sampaikan, Bapak Pendeta Hendritan ini di video-video berikutnya atau di awal dia mengatakan seperti ini. Hendritan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Ya, tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar. Nah, dia mengatakan banyak pendeta-pendeta besar, dan di tengah-tengah video ini juga dia mengatakan pendeta-pendeta yang menganut paham Tritunggal. Nah, saya tidak sedang mengomentari paham Tritunggal ataupun oneness. Yang saya komentari adalah Bapak Pendeta ini bisa dengan sangat yakin bahwa jika orang yang tidak sesuai dengan ajarannya itu pergi ke alam maut. Pertanyaan saya lagi satu Bapak Ibu. Siapakah Bapak Hendritan ini? Siapakah Bapak Hendritan ini dengan jelas menghakimi orang yang tidak sepaham dengannya itu masuk dalam kerajaan maut. Padahal yang kita tahu keselamatan atau surga mungkin menurut Bapak Ibu semua. Kalau saya lebih mengarah kepada keselamatan karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa kita kembali kepada surga, tetapi membawakan keselamatan kepada kita. Itu yang terpena. Pertanyaannya adalah, siapa Bapak Hendritan ini yang menentukan keselamatan? Padahal keselamatan itu adalah hak mutlaknya dari Tuhan. Manusia tidak ada yang bisa menentukan si A, si B ini selamat. Semua mutlak dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Pertanyaan saya satu kepada Bapak Hendritan. Kalau Bapak Hendritan seyakin itu dengan ajaran Bapak Hendritan, pertanyaan saya, apakah Bapak Hendritan berani untuk mati? Ya, kalau Anda yakin dengan keselamatan Anda tidak boleh takut mati. Bahkan saya juga, kalau misalnya ada yang kenal sama Bapak Hendritan, saya yakin dengan ajaran saya yakin dengan apa yang saya percayai. Kalau memang Anda yakin itu, ayo kita buktikan mana keselamatan yang benar. Itu saja dari saya, Bapak Hendritan. Silahkan Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak percayai. Tapi bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah terhasut atau mungkin yang sudah merasa terzolimi oleh
komentator lain yang mengatakan bahwa Pariaji ini adalah Bapak Yesaya Pariaji, berhentilah dan ampunilah Bapak Hendritan ini. Tuhan Yesus memberkati.